di sini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada dasarnya Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas. Dengan demikian, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri 5 sila, seperti bagaimana negara kesatuan Indonesia didirikan di atas dasar atau fondasi yang disebut dengan Pancasila. Dan filosofis adalah upaya untuk menemukan kebenaran melalui pemikiran mendalam yang sungguh-sungguh. Menurut filsafat pendidikan, hubungan antara Pancasila dan sistem pendidikan menunjukkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia dapat diterima hanya jika dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Wabarakatuh, saya akan menjelaskan sistem filsafat dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem dapat berarti benda konkret atau abstrak. Kita sering mendengar atau membaca kata-kata seperti sistem nilai budaya, sistem politik, sistem pendidikan nasional, sistem saraf, dan sistem jaringan otot. Menurut Fowler, yang dimaksud dengan sistem adalah complex whole set of connected things or parts, organized body of material or immaterial things. Kemudian dalam The Concise Oxford Dictionary of Current English, yang dimaksud sistem filsafat adalah set of coordinated doctrines atau kumpulan dari ajaran-ajaran yang terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat harus komprehensif, dalam arti tidak ada sesuatu hal yang di luar jangkauannya. Kalau tidak demikian, maka hanya memandang realitas dari satu samping atau tidak memadai. Suatu sistem filsafat dikatakan memadai kalau mencakup suatu penjelasan terhadap semua gejala. Realitas yang dihadapi manusia sangat luas dan mencakup segala sesuatu, apakah itu indera atau akal. Menangkap kenyataan yang di luar pengalaman dapat dicapai oleh manusia karena fakta bahwa mereka adalah makhluk yang berakal. Realitas spiritual seperti hakikat atau sensasi sesuatu hanya dapat dipahami atau dipahami melalui akal. Sistem filsafat mencakup pemikiran teoritis tentang Tuhan, alam, dan manusia karena filsafat sangat luas. Komponen atau ajaran tentang dunia ini harus berhubungan satu sama lain secara komprehensif. Sesuai dengan pengertian sistem sebelumnya, ada hubungan antara pemikiran teoritis tentang Tuhan, alam, dan manusia dalam struktur filsafat tertentu. Yang tidak kalah penting adalah bahwa setiap sistem filsafat memiliki tujuan atau tujuan yang diharapkan oleh mereka yang menganggap sistem filsafat yang mereka anut sebagai kebenaran mutlak. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grundslag. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang PPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat diciptakan oleh para tokoh kenegaraan Indonesia setelah melakukan perenungan yang mendalam. Hasil perenungan itu semula digunakan untuk membuat dasar negara merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut memenuhi kriteria berpikir filsafat sehingga dapat dianggap sebagai sistem filsafat. Beberapa karakteristik berpikir kefilsafatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem filsafat harus koheren, yang berarti berhubungan satu sama lain secara runtut dan tidak menyeluruh, yang berarti mencakup semua hal dan gejala. Yang kedua, sistem filsafat harus mendasar, yaitu proses analisis mendalam yang mencapai dasar masalah untuk menemukan elemen yang sangat penting. Penciptaan Pancasila sebagai sistem filsafat didasarkan pada prinsip dasar hubungan antara manusia, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan sosial dan politik. Yang ketiga, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya hasil perenungan menjadi kesimpulan yang menjadi titik awal dan pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-perundangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Presiden Soekarno ketika menggagas ide filosofis Grundslag. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis
yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan ini yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat diciptakan oleh para tokoh kenegaraan Indonesia setelah melakukan perenungan yang mendalam. Hasil perenungan itu semula digunakan untuk membuat dasar negara merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut memenuhi kriteria berpikir filsafat, sehingga dapat dianggap sebagai sistem filsafat. Berikut beberapa sistem filsafat. Yang pertama, sistem filsafat itu harus koheren, yang berarti berhubungan satu sama lain secara runtut, dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Yang kedua, sistem filsafat harus menyeluruh, artinya mencakup semua hal dan gejala. Yang ketiga, sistem filsafat itu harus mendasar, yang berarti suatu proses analisis mendalam yang mencapai dasar masalah untuk menemukan elemen yang sangat penting. Penciptaan Pancasila sebagai sistem filsafat didasarkan pada prinsip dasar hubungan antar manusia, sesama manusia dan Tuhan dalam kehidupan sosial dan politik. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya hasil perenungan menjadi kesimpulan yang menjadi titik awal dan pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila ialah dasar negara politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu fungsi dan efektivitas hukum yang berlandaskan pada Pancasila yang berfungsi dalam masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Hukum yang berlandaskan Pancasila berfungsi untuk memastikan bahwa norma-norma hukum di Indonesia selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan dengan efektif yaitu warga masyarakat. Artinya adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator fungsinya hukum dalam masyarakat. Kemudian Rusli Effendi memberikan fungsi hukum ke dalam dua hal. Pertama yaitu hukum sebagai social control. Hukum dikatakan berfungsi sebagai social control, lebih mencerminkan sebuah usaha untuk melakukan integrasi. Yang kedua yaitu hukum sebagai alat pengubah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat terdapat suatu tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dengan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, masyarakat tersebut akan terbawa ke arah tujuan yang dikehendaki. Saya akan menjelaskan tentang efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi untuk perumusan masalah secara umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, dapat dilihat jenjang antara hukum secara tindakan atau law in action dengan hukum secara teori atau law in theory. Dengan kata lain, kegiatan ini akan memperlihatkan keterkaitan antara law in action dengan law in theory. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu yang pertama kaidah hukum, yang kedua penegak hukum, yang ketiga sarana fasilitas, dan yang keempat warga masyarakat. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan dengan efektif adalah warga masyarakat. Artinya, adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan adalah derajat kepatuhan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan suatu masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat. Efektivitas hukum juga dapat dipengaruhi oleh implementasi dan juga penegakan hukum yang bersifat adil dan konsisten, pendidikan yang baik, serta kesadaran masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beberapa aliran dalam filsafat yang mempengaruhi Pancasila sebagai filsafat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai Pancasila, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dalam filsafat terdapat banyak aliran. Filsafat Pancasila dan aliran-alirannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena beberapa pengertian terkait dalam sila-sila yang ada dalam Pancasila. Pancasila sebagai filsafat negara di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat. Di antaranya ada yang pertama, aliran materialisme. Aliran ini merupakan faham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau alam dan dunia fisik adalah satu. Aliran ini menekankan bahwa realitas dan hakikat manusia ditentukan oleh materi dan kebutuhan dasar. Dalam konteks Pancasila ini berhubungan dengan pemahaman tentang kesejahteraan dan keadilan sosial. Selanjutnya ada aliran idealisme atau spiritualisme yang merupakan suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Dalam Pancasila, sila-sila yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa. Aliran ini mengajarkan bahwa ide dan spirit manusia yang menentukan hidup dan pengertian manusia. Oleh karena itu, hakikat diri dan kenyataan kesemestaan adalah akal budi, ide, dan spirit. Kemudian ada yang ketiga, yaitu aliran pragmatisme, yaitu ajaran yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu yang dipandang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif dan tidak mutlak. Aliran ini mengutamakan hasil dan aplikasi praktis-praktis dari ide-ide, dan Pancasila sebagai sistem filsafat juga berfungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mengedepankan solusi yang realistis dan aplikatif. Yang terakhir adalah aliran eksistensialisme. Dalam aliran ini menekankan pada manusia di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi dan juga mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Meskipun tidak secara langsung, pemikiran eksistensialisme dapat dikatakan dalam cara Pancasila mengakui keberadaan individu dalam konteks sosial dan budaya, serta menekankan pentingnya kebebasan dan tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori hukum dan nilai-nilai Pancasila. Teori hukum dan nilai-nilai Pancasila memiliki keterkaitan yang erat dalam kerangka pemikiran dan pembentukan hukum di Indonesia. Dalam Pancasila, sila kedua Pancasila menggambarkan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga mampu untuk memperjuangkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, teori hukum yang baik adalah yang memperhatikan aspek kemanusiaan dalam implementasinya, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hukum dalam negara demokratis harus dibentuk berdasarkan musyawarah yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Teori hukum demokratis menekankan bahwa hukum harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila juga sangat erat hubungannya dengan teori hukum integratif yang dimana menggabungkan aspek normatif dan empiris dalam pembentukan hukum. Teori hukum integratif itu menekankan pentingnya sinergi antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Adapun penerapan teori hukum responsif akan memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Lebih jauh lagi, teori hukum naturalis yang menekankan bahwa hukum harus selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan alamiah juga dapat dikaitkan dengan Pancasila. Sila pertama Pancasila merupakan salah satu contohnya, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Teori hukum positivis yang lebih menekankan pada keberadaan hukum sebagai suatu sistem aturan yang harus ditaati juga tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila. Penerapan teori hukum feminis dalam konteks Pancasila juga relevan, terutama dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam hukum. Di samping itu, ada pun teori hukum pluralis yang mengajarkan bahwa hukum harus mampu mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Nah, sekian saja dari penjelasan saya mengenai teori hukum dan nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Masih dengan teori hukum dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, penerapan hukum yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila tidak hanya berfokus pada aspek formal hukum,
tetapi juga pada aspek substansial dan moral. Dalam konteks teori hukum kritis, hubungan antara hukum dan Pancasila dapat dilihat dari perspektif yang lebih mendalam. Teori kritis seringkali mengevaluasi hukum berdasarkan siapa yang diuntungkan oleh sistem hukum tersebut dan siapa yang diinginkan. Teori ini menantang asumsi bahwa hukum adalah netral dan adil. Dalam kaitannya dengan Pancasila, teori hukum kritis dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah hukum yang ada benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Dalam banyak kasus, teori ini mengungkapkan bahwa hukum seringkali lebih berpihak pada kelompok elit. Dalam pandangan teori hukum kritis, penting bagi hukum untuk selalu mengevaluasi dan mereformasi agar senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Reformasi hukum yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila harus memperjuangkan terciptanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang terpinggirkan. Kritik terhadap sistem hukum yang biasa terhadap kekuasaan atau kekuasaan ekonomi harus dipandang sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan hukum yang lebih adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Teori ini relevan di Indonesia yang sedang dalam proses reformasi hukum untuk mengatasi masalah ketimpangan dan ketidakadilan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Lebih lanjut, teori hukum pragmatis juga memberikan pandangan yang menarik terkait hubungan antara hukum dan Pancasila. Teori hukum pragmatis menekankan pentingnya efektivitas hukum dalam praktik. Hukum yang harus di luar dari bagaimana ia diterapkan dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Pancasila, efektivitas hukum juga harus diukur berdasarkan sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan negara. Misalnya, hukum yang baik harus mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam sila kelima Pancasila. Penerapan teori hukum pragmatis di luar dalam kebijakan-kebijakan hukum yang dirancang untuk mengatasi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, kebijakan hukum yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan atau perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan harus dinilai berdasarkan efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan sosial. Hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai aturan yang abstrak, tetapi juga harus dilihat dampaknya terhadap kehidupan nyata. Oleh karena itu, teori hukum pragmatis yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dalam menekankan pentingnya menciptakan hukum yang efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya itu penerapan teori hukum interdisipliner. Dapat dilihat dalam kebijakan penegakan hukum yang mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam konteks perlindungan hak-hak masyarakat adat, hukum harus diimplementasikan dan diterapkan dengan memberikan nilai-nilai adat yang berlaku di komunitas tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mengakui keberagaman dan menghargai hak-hak individu ataupun kelompok. Oleh karena itu, penerapan teori hukum interdisipliner dalam kerangka Pancasila akan memastikan bahwa hukum tidak hanya secara legal tetapi juga relevan bagi sosial dan budaya. Kesimpulannya adalah teori hukum yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami dan menerapkan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi harus selalu menjadi landasan dalam membentukkan dan implementasi hukum. Penerapan teori hukum yang selaras dengan Pancasila akan memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya secara formal tetapi juga adil secara substansial dan moral. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dari semua penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya dapat menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, sistem dapat berarti benda konkret atau abstrak. Suatu sistem filsafat harus komprehensif dalam arti tidak ada suatu hal yang
di luar jangkauannya. Dan karakteristik dalam berpikir filsafat antara lain ada sistem filsafat itu harus konheren, yang berarti berhubungan satu sama lain secara nurut dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Yang kedua, ada sistem filsafat harus menyeluruh, yang berarti dia harus mencakup semua hal dan gejala. Yang ketiga, ada sistem filsafat yang mendasar, yaitu proses analisa yang mendalami dan mencapai dasar masalah. Yang keempat, ada sistem filsafat bersifat spekulatif. Poin kedua yang dapat saya ambil, hukum yang berdasarkan Pancasila berfungsi untuk memastikan bahwa norma-norma hukum di Indonesia selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila. Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakatnya sendiri. Yang berarti derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator yang berfungsi hukum dalam masyarakat. Poin ketiga yang dapat kami simpulkan adalah Pancasila sebagai sistem filsafat negara Indonesia dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat, di antaranya ada aliran materialisme, aliran idealisme atau spiritualisme, aliran pragmatisme, dan aliran eksistensialisme. Poin terakhir yang dapat saya simpulkan bahwa teori-teori hukum yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila memberikan perspektif dan yang komprehensif dalam memahami dan menerapkan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi harus selalu menjadi landasan dalam pembentukan dan implementasi hukum. Penerapan teori hukum yang selaras dengan Pancasila akan memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansi dan moral. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.